kita tuh tinggal di negara berkembang, di mana rupiah kita itu juga tidak stabil. Jadi ya memang paling aman adalah investasi emas, karena memang emas itu menjadi penolong kita ketika negara yang banyak mengalami inflasi. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Kembali ke segmen yang ketiga di acara Success Talk Total Kultur Indonesia bersama CEO dari PT UBS Untung Bersama Sejahtera, yaitu Bapak Edi Yahya. Oke, kembali lagi bersama Pak Edi Yahya. Terima kasih Pak Edi tetap standby di sampai segmen yang ketiga Pak Edi. Ya. Nah, Pak Edi, ini ada beberapa pertanyaan Pak Edi seputar kehidupan sehari-hari juga, seputar investasi emas juga ya. Dan ini akan berhubungan dengan Pak Edi ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak Edi boleh dijawab, boleh pilih salah satu dari dua opsi ini. Nanti Pak Edi boleh sebutkan reasonnya kenapa pilih yang A atau pilih yang B, begitu Pak Edi ya. Oke. Yang pertama Pak Edi lebih memilih emas batangan atau perhiasan? Dua-dua. Karena pasti dua-dua. Masih dua-dua ya. Karena istri saya cewek, anak saya juga cewek. Oh iya, jadi yang perhiasannya yang cewek Pak ya. Betul sekali. Anak saya kemarin barusan minta gelang, minta cincin ya gitu. Otomatis saya nggak mungkin beliin dia emas batangan dong. Jadi otomatis kita tetap harus dua-dua. Jadi lebih baik ada emas batangan untuk investasi, tapi juga perhiasan untuk istri dan anak kita yang kita cintai. Ini menarik nih. Lebih baik kalau nanti kasih kado, hadiah, lebih baik kasih emas aja Pak ya. Iya, betul sekali. Karena Iya. Karena kita seperti UBS ini kita buat perhiasan itu dari segmentasi dari bayi sampai orang tua. Bahkan yang lucu itu kita buat perhiasan emas batangan itu sekarang ini berupa angpau. Wow. Maksudnya udah pernah dengar gimana Pak? Maksudnya gimana Jadi, itu Pak? Oke. Kita ini produksi perhiasan ya kan besarnya kayak angpau gitu ya, kayak angpau seperti gini. Tapi harganya value-nya cuma 300 atau 400 ribuan. Oke. Jadi emasnya itu tipis sekali, lebih tipis daripada kertas. Dan di seluruh Indonesia cuma kita aja yang punya teknologi seperti ini. Tetapi sehingga ini bagaimana 24 karat tetap Pak? 24 karat, 94 kali, dan ini ada desainnya. Contohnya desainnya bayi yang baru lahir, desainnya misalnya Idul Fitri, desainnya merit kalau macam gitu, Cinca kayak gitu kan. Dari sini bisa ada packagingnya juga bagus dalam amplop gitu kan. Jadi ini jadi bisa hadiah juga. Itu kan juga jadi alternatif juga. Jadi intinya beli emas itu nggak harus mahal gitu loh, dan menguntungkan kan. Oke, wah ini juga baru tahu Pak Edi. Menarik, berarti ini salah satu produk terbaru Pak Edi ya dari UBS. Yes, baru tahun ini kita launching. Apalagi Pak yang menarik yang UBS sedang luncurkan saat ini Pak, yang mungkin bisa menjadi alternatif juga investasi untuk teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang ini kita kan kerjasama dengan Karen Delano. Karen Delano itu adalah fashion guru di Indonesia, ya kan? Dia sangat terkenal sekali untuk fashion, dia tampil di banyak acara televisi juga. Kita bekerja sama dengan Karen Delano menciptakan produk yang bernama Alpha Bold. Alpha Bold itu artinya itu seperti alfabet. Jadi bisa A, bisa B, jadi kayak kalung ada leontinnya berupa huruf dari A sampai Z. Nah, kenapa kok seperti ini? Kita percaya bahwa setiap orang ingin memiliki perhiasan emas itu ingin menjadi sesuatu yang personal buat mereka. Ingin menjadi sebuah, this is me gitu. Jadi misalnya nama saya Edi, saya akan pakai kalung dengan E, seperti itu. Dan itu desainnya begitu menarik. Jadi yang banyak garis-garisnya gini ya kita ciptakan seperti itu, dan kita promosikan bersama-sama dengan Karen Delano. Dan ternyata menjadi satu booming di Indonesia. Ini kita barusan launching kurang lebih sebulan ini, dan ini ternyata luar biasa booming sekali ya, karena orang-orang itu ingin perhiasan itu ingin lebih ke personal, dan ini kenapa Alpha Bold. Jadi memang mengatakan bahwa emas itu berani gitu, itu ya, dengan emas itu kita menjadi lebih berani gitu.
Oke, bagi yang penasaran langsung kunjungi ke UBS atau lihat website-nya Pak ya. Betul sekali, yes. Siap, siap Pak Edi. Itu Ya, pertanyaan ya. pertama Pak Edi. Oke, pertanyaan yang kedua Pak. Menurut Pak Edi saat ini waktunya beli emas atau jual emas Pak? Tidak ada waktu yang tepat untuk beli emas atau jual emas. Ketika butuh duit, ya silakan dijual. Oke. Waktunya kapanpun. Sedangkan apabila ketika kita punya uang tambahan, beli emas secara konsisten setiap bulan. Karena kita melihat harga emas itu sekali lagi tidak ada orang yang tahu ya kan kapan naik hari ini, kapan turun hari ini. Jadi kita jangan bermain di situ karena sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ngapain kita mainin. Lebih baik kita bergunakan ini sebagai part of saving ya kan. Dan ini ketika memang butuh duit ya udah kita nggak tahu kapan harga tertinggi ya kita jual aja. Anyway kan sudah pasti terapresiasi dengan pada waktu kita beli beberapa tahun yang lalu. Ya, berarti bukan seperti misalkan naik kita jual, kemudian kalau turun kita beli, bukan seperti itu Pak ya, tetapi jual Ya, pada waktu memang yes, sangat-sangat dibutuhkan begitu Pak ya. betul. Ya jangan jadikan gamble lah, jangan jadikan judi ya, karena itu kan berat ya buat kita berat. Karena kalau sudah main gamble itu kan sudah tujuannya sudah keliru ya. Tujuannya itu bagaimana untuk dapat ceritanya menjadi kaya dengan cara cepat. Tapi itu kan saya percaya di dalam dunia itu tidak ada risk no such thing lah in this world gitu loh untuk menjadi kaya dengan cepat itu. Tapi ya semuanya harus dipupuk dari awal dari pelan-pelan seperti itu ya. Thank you Pak Edi. Oke, yang kedua oke. Yang ketiga Pak Edi. Investasi ini kan ada banyak Pak Edi ya. Salah satu yang mungkin sedang tren ataupun yang jadi favorit ya kan. Yang bentuknya juga ada fisiknya, salah satunya emas, kemudian properti atau tanah Pak Edi. Kalau Pak Edi lebih setuju atau lebih senang istilahnya Pak, kalau kita banyak itu kan istilahnya kalau saya sebut itu juragan Pak ya. Pak Edi lebih suka juragan emas atau juragan properti atau tanah Pak ini kira-kira? Kalau saya saat ini dua-dua. Kenapa? Dua-dua. Ya, karena ya kondisi pandemi gini kan kita mungkin bisa dapatkan tanah atau rumah dengan harga yang lebih miring, ya kan? Kenapa enggak? Kalau memang kita ada tabungan lebih dan memang kita membutuhkan itu, baik untuk berdagang atau untuk keturunan kita, kenapa enggak, ya kan? Properti juga itu. Tapi tetap saya menganjurkan sebagian besar tetap ke emas. Kenapa? Karena emas itu tetap lebih mudah. Properti, kalau ketika kita butuh duit, kita itu tidak bisa semudah itu menjual. Ya kan, harus ada lawan mainnya. Nah, apabila lawan mainnya nggak dapat, terus padahal kita sudah kepepet dan butuh uang, terpaksa kita jual dengan harga murah. Jadi akhirnya rugi juga. Sedangkan emas kan, kapanpun kita butuh, kan tinggal jual, kapanpun bisa. Ya kan, Senin sampai Minggu bisa kok. Online pun juga bisa. Jadi maka dari itu, tetap sebagian besar ya lebih baik ke emas. Yes, berarti tinggal memanage Pak Edi ya, sejauh apa yang mau diinvestasikan ke emas atau sejauh apa yang mau ke properti, tinggal mengatur di situ Pak Edi ya. Ya, betul sekali. Betul. Yang ketiga sudah Pak Edi, sekarang yang keempat ya Pak ya. Pak Edi lebih pilih beli offline emasnya atau beli online Pak? Kalau saya dua-dua. Dua-dua kenapa? Karena online itu kan otomatis lebih mudah ya. Karena apalagi kondisi pandemi seperti ini, orang lebih cenderung lebih online, tinggal lihat katalognya ada oke. Akan tetapi untuk perhiasan-perhiasan mungkin yang lebih berat atau yang lebih mahal, itu orang kan ingin nyoba juga. Ya kan, ingin nyoba cantik apa enggak, cocok apa enggak buat saya. Jadi memang kadang juga perlu ke toko emas juga untuk nyoba gitu. Jadi supaya belinya nggak salah gitu. Oke betul, tapi biasanya yang bentuknya perhiasan lebih enak kayaknya langsung Pak ya, live ya Pak ya. Tapi sekarang online pun juga luar biasa, karena kan kayak contohnya tempat kita tuh www.ubslifestyle.com itu kan, itu di situ ada kita ada Tokopedia, ada di Shopee juga, nah itu dan juga ada toko emas yang punya online juga, itu kan juga perhiasan kan fotonya juga sudah jelas. Bahkan di fotonya itu juga ada modelnya gitu, ada manusianya gitu, jadi bisa kelihatan modelnya kayak gimana. Jadi memang kondisi seperti ini
Iya, memang penjualan online secara emas sih semakin berkembang ya, karena trennya seperti itu ya. Oke, oke. Dan memang sekarang semakin jadi lebih mudah buat teman-teman dalam kondisi Ya, sekarang pun membeli betul. sudah cukup mudah sekali, tinggal pakai layar handphone, Pak ya. Betul sekali, betul, Jadi betul. nggak ada alasan lagi buat tidak bisa tabung atau investasi ke emas begitu, Pak ya. Betul, betul sekali. Oke, siap Pak. Kemudian Pak, ini yang pertanyaan terakhir Pak. Tadi pertanyaan keempat, sudah pertanyaan kelima Pak. Menurut Pak Edi, lebih penting investasi ke emas dalam bentuk barang atau investasi ke ilmu atau ke mindset, saya bilangnya investasi otak Pak. Yang lebih penting yang mana Pak? Saya percaya dua-dua penting ya kan. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah cukup. Dalam hidup ini kita selalu ada belajar hal-hal baru, ya kan. Papa saya sudah umur 70 tahun ini. Yes. Tetapi saya melihat dari papa saya ini adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Dia melihat berita, dia melihat perkembangan zaman, dia melihat apa yang terjadi di dunia ini seperti contohnya produksi 4.0, digitalisasi, robotik, SCADA dan lain sebagainya. Jadi namanya ilmu itu kita terus harus berkembang, baik pribadi maupun sebuah perusahaan. Karena kalau nggak gitu, kita pasti ketinggalan. Karena namanya teknologi, namanya informasi, semuanya berkembang begitu cepat, luar biasa sekali, ya kan? Akan tetapi kita juga butuh apa yang namanya fisik, ya kan? Intinya apa? Kita kalau nimba ilmu tuh tapi tidak menabung uang sama sekali, kalau butuh duit ilmu ini mau digimanakan, ya kan? Nah, Iya, jadi tetap betul. kenapa enggak dua-dua gitu. Jadi saya percaya ilmu sangat penting sekali, tapi emas itu kan lebih ke jaminan kita untuk masa tua kita ya. Jadi kita real, kita kenapa enggak kita punya tabungan emas juga, baik perhiasan maupun emas batangan. Selain itu juga kita terus menimba ilmu untuk kemajuan daripada kita untuk kemudian hari. Oke, siap. Thank you Pak Edi. Dan untuk menutup Pak Edi dari serangkaian segmen kita, yang pertama Pak Edi, apakah ada pesan-pesan Pak Edi selaku mungkin company, tadi kita membahas yang pertama selaku perusahaan yang bisa survive, yang bisa sustain menghadapi kondisi yang challenging saat ini dan ke depan yang tidak menentu juga. Apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman kita, para perusahaan, mungkin para owner, para pemimpin, leader Pak Edi? Itu dulu yang pertama Pak, apakah ada pesan-pesan tertentu? Ya, oke. Ya mungkin investasi emas itu tidak semua orang mengerti dan tidak semua orang paham. Ya kan, ini sebuah kenyataan. Apalagi generasi-generasi milenial, anak-anak muda saat ini, mereka lebih suka beli pulsa daripada beli emas. Betul ya? Ya kan, mereka lebih suka beli gadget daripada beli emas. Nah, akan tetapi kita harus sadar betul bahwa semuanya ini semuanya itu ada nilai plus apa yang kita lakukan hari ini, konsekuensinya akan kita lihat beberapa tahun kemudian, ya kan? Demikian juga emas, ketika kita memiliki kebiasaan menabung emas, kita juga akan menuainya nanti beberapa tahun kemudian, ya kan? Nah, contohnya kita melihat perusahaan-perusahaan, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia saat ini sudah mulai membagikan hadiah kepada customer-nya berupa emas. Jadi kita ini di UBS itu mendapat orderan-orderan bisa berupa emas batangannya merek UBS sendiri ataupun bisa perhiasan atau emas batangan sesuai dengan custom made-nya perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, dari situ akhirnya mereka memberikan emas itu sebagai hadiah pada customer-customernya yang berprestasi. Dan ternyata customer-customernya juga sangat mengapresiasi. Karena mereka ngomong, wah, hadiah yang aku dapat 10 tahun yang lalu ternyata aku duitkan, itu ternyata luar biasa, naik banyak sekali, betul kan? Nah, jadi dari sini, baik dari perusahaan, baik secara individu, saya tetap percaya sisihkanlah bagian itu untuk emas. Karena terbukti loh, 25 tahun naiknya itu saya hitung tuh 45 kali. 45 kali. Ya? Iya, itu coba kita bandingkan dengan investasi apapun itulah, tidak ada. Ya kan? Nah, jadi maka dari itu tetap percaya, apalagi setelah desain-desainnya itu sangat milenial sekali, sangat keren sekali, semuanya bisa dilihat baik secara online maupun secara offline, ya kan? Maka dari itu ya ayo kita percaya perhiasan emas maupun emas batangan itu malah bisa menjadi pertolongan kita lah untuk masa depan kita. Ya.
Dari saya itu aja. Thank you very much Pak Edi untuk waktunya, untuk kesempatannya bisa sharing-sharing. Paling kita semoga ini membuka wawasan teman-teman semuanya Pak, para pendengar, baik bagi company yang sedang grow dari sisi itu ataupun bagi teman-teman yang memulai investasi ataupun yang sedang berinvestasi. Semoga kita semuanya semakin sukses. Kalau dari UBS saya harus rubah sedikit salamnya, salam Mas Pak. Oke, salam Mas. Betul. Thank you very much Pak Edi waktunya. Thank you. Terima kasih banyak Pak Edi. Oke, makasih banyak. Yuk. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan Success Talk Total Quality Indonesia dalam 3 segmen kita bersama orang yang sangat dahsyat. Tentunya bukan hanya episode kali ini, segmen kali ini kita next akan banyak sekali mendatangkan bintang tamu, orang-orang luar biasa, dan kita akan belajar banyak dari beliau. Karena itu ikuti terus sosial media Total Quality, jangan kemana-mana, follow, Anda bisa komen, Anda bisa subscribe YouTube channel kami, karena kami akan menyajikan informasi-informasi terkini untuk Anda sekalian. Teman-teman semuanya, saya doakan Anda tetap sehat selalu, kita tetap sukses. Salam emas dan salam sukses untuk kita semuanya.